Dia kata para raja tahu apa yang ada di dalam hatiku, pasti akan direbut oleh mereka dan ditukar dengan kerajaannya. Itu saking nyamannya beliau-beliau itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak pernah sedih untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Ya ngoten nggih. Niki ngomong gampang. Ngomongnya gampang. Tapi ngelakon ini kudu berjuang mati-matian. Ya termasuk yang ngomong ini juga sama, hati-hati. Betul loh Pak. Lho wong ngene bape ngeten ya. Ya apa diloncati aja. Mudah-mudahan saya panjenengan semua diberi kekuatan oleh Allah untuk seperti ini. Mungkin dipandang orang bodoh dalam banyak sisi, saya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa kita menuju jalan yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi dunia dan isinya, supaya tidak kemerungsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala kebaikan, melindungi dari segala keburukan, yang menyediakan segala apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga menjadikan itu di akhirat kelak. Ya, salawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Hadis kalau di sini 479, kalau di situ 477. Wa an Abdullah bin Mas'udin, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu, janganlah kamu menjadikan adh-dhai'ata, yaitu adh-dhai'ata itu ya, sesuatu yang kita cari untuk kehidupan kita. Jangan terlampau kamu mencari suatu hal untuk memenuhi keperluan hidupmu, ya, seperti berdagang, bertani dan sebagainya. Artinya hadis ini melarang kita terlampau memperbanyak urusan-urusan yang berkaitan dengan pemenuhan hajat kita, keinginan kita. Fatarghabu fid dunya, maka kamu akan menjadi sangat cinta terhadap dunia. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi dalam syarah ini disebutkan ahyu anistiksar minaz-ziya wal insiraf ilaihi bil qalb. Ya. Jadi larangan dari Nabi untuk memperbanyak sesuatu yang berkaitan dengan urusan mencari penghidupan, sehingga hati ini berpaling kepada hal itu. Jadi yang membahayakan bukan pekerjaannya, tapi hati itu terpaut dengan urusan-urusan dunia saja, sehingga ada yang di pikirannya yang diobsesikan, apa yang dicita-citakan tidak lebih dari urusan-urusan dunia. Dan itu diingatkan karena dunia ini disebutkan sebagai tempat kita hanya untuk berlabuh sementara, ya. Jadilah kamu seperti seorang musafir, kata Nabi. Jadi musafir itu tidak akan pernah merasa tinggal di dunia ini. Seseorang yang bepergian pasti menginginkan dia kembali ke tempatnya. Tempat kita yang asli adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kemudian hati ini sudah terpaut dengan dunia, maka pasti akan melalaikan kehidupan akhirat. Itu pasti sudah. Ya. Kayaknya nggak ada teori di dalam Al-Quran itu kalau 100% cinta dunia, 100% cinta akhirat, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena Al-Quran menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, berupa harta, jabatan, kesempatan, kekayaan dan lain sebagainya, untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lalai bagianmu terhadap dunia. Jadi cukup jangan lalai. Dan Allah berfirman walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama, yaitu dunia. Sekalipun dunia itu demikian keadaannya dan kita tahu secara langsung bahwa apa yang dikejar-kejar oleh manusia itu untuk kehidupannya dipersiapkan matang dan sebagainya, tidak akan dibawa mati, tetap saja yang namanya dunia itu banyak menipu manusia. Ya, banyak menipu manusia. Ya, mungkin kalau kita ini sementara waktu ini belum memegangnya, itu koyok aman-aman saja. Tapi kalau sudah diuji dengan kelapangan rezeki yang sangat luas, tawaran-tawaran yang banyak, itu orang bisa lupa bahwa kehidupan di sini hanya sementara. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, Al-Quran juga mengingatkan, silahkan mencintai dunia tapi secukupnya, yaitu sebagai satu wasilah supaya kita mendapatkan akhirat yang baik. Berikutnya hadis nomor 480. Wa an Abdullah bin Amr bin As, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qala, beliau mengatakan, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lewat, ya, lewat pada kami, wa nahnu nu'aliju khussan lana, dan kami sedang membenahi, ya, rumah kami. Khussan itu dipanggil baitun yu'malu fi khasabin wa qasabin wa yuslihu bil tin, ya, yaitu rumah yang terbuat dari kayu atau potongan-potongan seperti bambu, dan kami perbaiki dengan tanah. Jadi Nabi pernah melihat para sahabat, ya, ini membenahi rumahnya. Faqala ma hadza, ada apa ini? Faqulna qad waha, rumah kami telah hampir roboh ya Rasulullah, rumah kami ini hampir roboh, makanya kami benahi. Fanahnu nuslihu, maka kami membenahinya. Faqala ma aral amra illa ajala min dzalika, saya tidaklah aku melihat perkara ini, yaitu maksudnya ajalnya manusia, illa ajala min dzalika, kecuali lebih cepat terjadi daripada hal itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, maksud hadis ini adalah bahwa Nabi mengingatkan sahabat tatkala dia membenahi rumahnya yang dia persiapkan untuk tinggal di sini. Mungkin rumah itu hampir roboh, tapi kadang-kadang pemiliknya lebih cepat mendapatkan ajal daripada rumah yang sedang dia bangun. Itu menunjukkan bahwa seorang manusia harus meletakkan atau memandang kematian itu di depan matanya. Ya, ngeri Pak ya, bunyi. Jadi seorang muslim harus memandang kematian itu begitu dekat di dalam kehidupannya. Ya. Jadi yadha'ul mauta nasba 'ainaihi wa ya'taqida annahu aqraba syai'in ilaihi, dan dia harus meyakini bahwa kematian itu sesuatu yang paling dekat kepada dirinya. Jadi ini yang akan mendatangkan kehati-hatian. Selama perbuatan kita itu mendatangkan kebajikan dalam urusan-urusan yang demikian, maka hendaklah kita betul-betul menjadikan dunia ini sebagai suatu jembatan saja, tidak tujuan. Kalaupun menikmati ya sekedarnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, biar tidak lupa. Ya.
Karena kalau tidak diingatkan itu manusia itu sering lupa. Betul Pak ya. Dalam urusan di dunia itu, urusan apa saja sering lupa kita. Urusan dibujuk uang waktu pemilu yang bolak-balik lali. Terus jenengan kadang jika sangat kecewa, wong iki biyen mbek iki kok saiki mbek iki gitu ya. Nah, maka jenengan pun harus tahu sesungguhnya urusan-urusan politik itu tidak adalah teman sejati. Yang ada adalah kepentingan yang sejati, yang abadi. Misalkan begitu, makanya jenengan jangan terlalu kecewa dalam urusan-urusan seperti itu. Kemudian alal insani alla yastaghilla minad dunya bima yashulu anil akhirah. Jangan sampai manusia itu karena sibuknya mengurusi dunia sampai lali lupa untuk mengurus kesibukannya untuk persiapan di akhirat. Silahkan jenengan sibuk, tapi tujuannya intinya adalah untuk akhirat. Kita bekerja juga untuk akhirat. Saya ngajar ngaji ini juga untuk akhirat. Bapak-bapak ada di sini juga untuk sangunya akhirat. Kita besarkan anak kita, tujuan akhirnya adalah untuk akhirat kita. Dan seterusnya. Sekalipun amal itu wujudnya kayak amal dunia, tapi kalau kita bangun niatnya itu atas dasar ketaatan dan takarrub kepada Allah, akan bernilai akhirat. Itulah yang membedakan orang mukmin dengan tidak yang beriman. Karena orang yang tidak beriman itu obsesinya hanya dunia, selesai. Bagi kita obsesi kita besar adalah bagaimana kita begitu dekat dengan Allah di dunia, nanti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah di akhirat. Ya, diangkat derajat kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dilatihlah kita untuk bersabar, dilatih untuk membangun keridhaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, membangun diri untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Itu yang membuat panjenengan dan saya abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bangun itu, amal itu tidak ada ruhnya. Amal ya amal, ya supaya sholat ya sholat, tidak ada ruh. Maka perlu kita bangun supaya sholat kita ada ruhnya, ada nilai yang tersendiri, yaitu penghambaan dan merendahkan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti sholat kita, ibadah kita itu akan bernilai besar. Dan haruslah kita muncul antara harap dan cemas. Tidak optimis banget ya, antara harap dan cemas. Harapannya pasti ini diterima Allah, dan cemasnya khawatir tidak diterima. Maka dengan demikian amalan yang kita bangun adalah amalan yang paling bagus. Sehingga ketika selesai membangun sebuah amal, seperti Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, pondasinya, meninggikannya, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim punya harapan yang besar bahwa amal yang dikerjakan itu supaya diterima Allah Ta'ala. Ya, termasuk persiapan ini menuju ajal kita masing-masing. Ajal itu pasti, disebut yakin oleh Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang sesuatu yang pasti. Apa pasti ini? Mati, camat, calon mati, calon mayit. Nek calon lurah kadang gak jadi. Gitu. Calonnya ini kadang gak jadi, tapi kalau camat mesti jadi. Calon mati. Tinggal nunggu apa? Waktu. Ya, apakah kita sudah siap untuk menyongsong kematian? Ya, disiapkan dengan apa? Dengan beramal saleh dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada sahabat itu yang mempersiapkan hanya cintanya. Ya, ketika tanya Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kenapa kamu tanya itu? Apa yang kamu siapkan? Aku tidak menyiapkan dengan banyak salat. Ya, salat saya biasa saja, puasa ya puasa, tidak waduh, tapi saya ini menyiapkan dengan cinta kepadamu dan kepada Allah. Kata Rasul, itu sudah cukup bagimu. Ya? Jadi ternyata cinta itu kan di mana letaknya? Di hati. Maka ketika kita bangun untuk sholat itu karena bangun malam digugah kekasih kita, saupeneng kita. Ya Allah matur suwun, terima kasih ya Allah saya bisa bangun malam.
Tidak banyak orang seperti saya ini. Engkau beri nikmat. Ya, dimensi kita memandang nikmat itu beda dengan orang yang dunia, Pak. Kalau dunia itu kalau dapat uang baru yes kan begitu. Tapi kalau dia dapat kekhusyukan dalam sholat, tidak ada nilainya menurut dia. Padahal itu nilainya jauh lebih tinggi daripada kenikmatan dunia. Karena kenikmatan untuk bisa beribadah itu telah dimiliki oleh para ulama-ulama dan para sahabat. Sehingga misalkan Ibnu Taimiyah itu yang tidak kaya, yang tidak punya apa-apa, mengatakan andai kata para raja tahu apa yang ada di dalam hatiku, pasti akan direbut oleh mereka dan ditukar dengan kerajaannya. Itu saking nyamannya beliau itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak pernah sedih untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia. Ya ngoten nggih. Niki ngomong gampang. Ngomongnya gampang. Tapi ngelakon ini kudu berjuang mati-matian. Ya termasuk yang ngomong ini juga sama, hati-hati. Betul loh, Pak. Lho wong ngene bape ngeten ya. Ya apa diloncati aja. Mudah-mudahan saya panjenengan semua diberi kekuatan oleh Allah untuk seperti ini. Mungkin dipandang orang bodoh dalam banyak sisi, saya kira nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa kita menuju jalan yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi dunia dan isinya, supaya tidak kemerungsung. Ya, jenengan boleh kaya raya seperti Abu Bakar atau siapa? Sahabat siapa yang kaya, Pak? Abdurrahman bin Auf yang punya banyak rumah, tapi tetap obsesinya adalah akhirat. Abdurrahman bin Auf itu disabdakan oleh Nabi kepada Aisyah, kasihan ya Abdurrahman itu. Kenapa ya Rasulullah? Dia masuk surga dengan merangkak. Coba kalau Pak Khalid diomong ini, atau saya lah, gak masalah, yang penting kan lebih suara kok. Masih merangkak kan begitu. Kalau kelas imannya ya, kelas imannya seperti kita mungkin begitu. Sama dengan anak sekolah itu loh, Pak. Kalau mesti lulus, gak mungkin gak lulus. Ya santai dia. Tapi ternyata Abdurrahman menggejut amalnya dengan sebanyak-banyaknya. Dia sedekah terus supaya saya tidak merangkak nanti di hadapan Allah. Isin lah. Masuk melulu surga merangkak. Itu mereka. Kalau kita baca kisah-kisah para sahabat itu rasanya jauh banget. Ya seperti ada seorang sahabat yang melakukan safar, kemudian dia kemalaman di satu hutan, lalu dia sholat malam di hutan itu di tengah malam, dihampiri harimau. Kok sampai ini apa kok sampai? Layu waduh, yakin layu sekali. Dia hanya mengatakan, wahai harimau, jika kamu kesini itu disuruh Allah untuk memakanku, aku ridho. Tapi jika itu kehendakmu sendiri, menyingkirlah. Wong sing ngomong hati mantep madep nang Gusti Allah ya siji maneh. Makanya Nabi Muhammad ketika dia nudak sur ditodong dengan pedangnya. May yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah ya aku untuk melakukan tindakan pembunuhan atau kepadamu? Allah ngoten tok. Roto ceklek dijupuk karo Nabi Muhammad. May yamna'uka minni, diganti. Itu ucapan yang sangat berbobot, yang muncul dari hati yang sangat yakin, keluar dengan lesan yang fasih. Ya awak dhewe ya kepingin urip ngoten niku. Ya, kepingin banget. Cuma dunia ini niku terlalu besar godaannya san, apalagi anak-anak kita. Gara-gara setan gepeng, Pak. Tahu ya? Itu hampir nggak ada kiai itu yang matanya steril itu kau. Gara-gara HP ini, ayo masih sama nonton api-api lah muncul. Karek ngelih apa? Klik nggak ada. Ya. Insya Allah ngoten. Nggih leres nggih. Berikutnya An Ka'ab ibni Abbas, Man Ka'ab ibni Iyad radhiyallahu anhu,
dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya bagi tiap-tiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya, ya. Dan fitnah itu digunakan kata ini di dalam mufradnya yusta'malu fil khair wasyarr, untuk baik dan buruk. Jadi ujian itu juga baik ya ujian, buruk juga ujian. Tapi kebanyakan kita orang Indonesia mengatakan fitnah itu mesti keburukan. Fitnah kebaikan ini. Fitnah wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Harta itu enak apa enggak, Pak? Enak. Rasulullah mengingatkan, karena enaknya itu banyak orang tergelincir, lupa. Orang kalau sakit itu banyak mengingat Allah kalau dia merasa sakit. Sakit apa? Misalkan apalagi yang kena penyakit kanker atau apa, zikirnya nggak pernah berhenti karena dia sakit. Tapi nek oleh duit gebokan, ilir-ilir ngeten, ilir-ilir mbek duit ngene, lali wis. Pemberi nikmat itu lali Allah Subhanahu wa taala, dan kadang lupa juga menyalurkan nikmat itu kepada orang yang berhak menurut Allah taala. Ya. Rasulullah ingatkan di dalam satu hadis, ya. Ya. Inna hadzal mal khulwatun khadiratun. Sesungguhnya harta ini manis dan hijau, diibaratkan sesuatu yang manis. Orang itu semuanya menyukai manis, makanan, masakan, dicicipi manis mesti jadi beli, kalau enggak jadi. Sekalipun orang terkena gula tetap masih suka manis. Cuma wedi gara-gara dikandani dokter, ya, kan begitu. Dan hijau, kenapa kok hijau? Seger. Wong nyekel duit abang loh, motone hijau, gak motone abang. Duit kan abang-abang ya, tapi ngomongin apa? Motone hijau. Delok duit hijau. Ya. Segar. Fa inna Allah mustakhlifakum fiha. Sesungguhnya Allah telah memberikan kekuasaan kepada kalian di dalam harta itu. Fanadhara kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat apa yang kalian lakukan dengan harta itu. Ya, diperhatikan oleh Allah. Apakah harta itu sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah? Apakah harta itu sebagai satu sarana untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang itu kalau jenengan saya rasakan, nek sedekah iku dieling-eling, Pak. Aku ingin sedekah rono-rono itu kadang ingat, diingatkan begitu. Tapi kalau dia hura-hura nggak pernah ingat. Ada orang ya beramal untuk masjid katakanlah sekian juta, itu ingat ya, aku tahu nyumbang al-ikram saya ini. Tapi orang yang tombokan lurah-lurahan itu gak ingat, Pak. Duit ditimbang loh, ada. Pernah tahu saya jenengan? Jadi tombok itu gak dihitung uangnya, ditimbang. Totoan loh. 1 kilo, 10 kilo ditimbang. Kesuan adek itu ndak eman-eman. Orang bandani apa-apa untuk hal yang maksiat mereka berani, tapi untuk hal yang baik mereka mengatakan napa? Sing penting ikhlas. Cok widi ngomongin sing penting ikhlas. Ya mesti ikhlas lah, mau didik ya. Ya. Kan kebangetan kalau didik gak ikhlas. Itu kata teman saya, ikut dalile wong medit. Ya, ikut dalile wong medit di dalam marhum beliau. Ya, aku sing penting akeh, sampeyan ikhlas gak urusan sampean, sing penting aku oleh sumbangan akeh, kata beliaunya gitu. Ya memang ikhlas kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini disebutkan ja'alallahu al-mala min zinatil hayatid dunya. Allah menjadikan harta ini sebagai perhiasan dunia. Wa ja'ala fi fitratil insani mailan ilal mal wa hubban fi jam'i. Dan fitrahnya manusia itu menyukai, cenderung kepada harta dan cinta untuk mengumpulkannya. Maka ini kemudian yang diolah oleh agama kita supaya jenengan tetap memilikinya tanpa meletakkan cinta itu di dalam hartanya. Cinta terhadap dunia itu kata para ulama itu letakkan saja di tangan.
tapi jangan dimasukkan di hati. Belajar ngoten niku mboten sedina rong dina, teman. Iya enggak? Maka jenengan pun akan diuji dengan ini, kehilangan, ya, atau apa. Itu cara Allah mendidik kita, melatih kita supaya kita bisa menaiki tangga yang lebih. Kadang saya jenengan tidak bisa naik ke makom yang lebih tinggi kecuali dengan musibah, maka Allah kasih musibah. Kadang orang lewat jalur ibadah biasa bisa, akan dilewatkan situ. Kadang lewat sakit, baru dia mencapai makom yang sangat tinggi, dan seterusnya. Maka Allah itu yang paling adil dalam menentukan sebuah keputusan. Itu jenengan saya harus yakin bahwa keputusan Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Kalau jenengan dan saya minta A dikasih C, ya, itu kadang manusia secara umum itu mengeluh, gimana sih Tuhan ini, aku minta ini kok dikasih ini, kan begitu. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak begitu, karena imannya di atas rata-rata. Beliau mengatakan, jika aku meminta A atau B, lalu Allah mengasih D atau C, aku sangat bergembira karena itu pilihan Allah untukku. Kalau saya memilih, belum tentu itu benar, tapi kalau Allah yang memilih pasti baik. Nah, alhamdulillah beliau ngomong begitu, sehingga kita bisa ambil hikmah dari apa yang kita miliki. Memang bab yang kita bahas ini, Pak, bab sing gak pate Arab dunia nih, ya. Babnya ini bab zuhud, ya, yo Arab tapi gak pate Arab, oke? Okay? Gak, ya napa nih gitu bahasanya? Buat nanya, ya diambil secukupnya, ya diambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya. Berikutnya, An Abi Amr yuqala Abu Abdillah, dari Abi Amr dan dikatakan dari Abu Abdillah, wa yuqala Abu Laila dan dikatakan pula namanya Abu Laila, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa li bani adam haqqun fi siwa hadhil hisab. Sesungguhnya manusia tidak memiliki hak kecuali hanya tiga hal ini, atau hanya dari hal ini. Baitun yaskunu, yaitu rumah yang dia tempati. Wa saubun yuwari auratahu, dan baju yang bisa menutupi auratnya. Wa khilful khubzi wal ma, dan khilful khubzi itu adalah roti yang diambil pinggirnya itu, Pak. Apa namanya itu? Ya, dan air. Kalau di situ diterjemahkan apa? Oh, roti tawar gitu ya. Ya, jadi roti tawar yang diambil pinggirnya yang keras itu. Nah, itu disebut khilful khubzi. Rawahu Tirmidzi, hadisun sahih. Kemudian waqala Tirmidzi sami'tu Abu Dawud wa Sulaim bin Salim al-Bajali yaqulu sami'tu Nadhr bin Ibn Sumail yaqulu al-khilfu al-khubz laysa ma'udam. Al-khubz itu adalah roti, al-khilfu adalah roti yang tidak ada idam itu kulitnya. Oh, itu makna kosakatanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa hal yang disampaikan Nabi. Yang pertama, al-ikhtisar ala khaddil kifayati min hadil khayat dunya min baiti yaskunu wa thawb yasturu auratu wal khubz wal ma. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk ya mengambil kecukupan dalam kehidupan ini yang sederhana, yaitu berupa rumah yang kita tinggali, atau baju yang bisa menutupi aurat kita, atau makanan dan minuman. Itu sebenarnya jenengan sudah punya, itu sudah cukup. Dan badan yang sehat dalam yang lain, badan yang sehat. Kalau jenengan bangun tidur dalam keadaan tenang, tentram, badannya sehat, sudah cukup, ada makanan, sakjane wis cukup urip ngoten niku. Sehingga gak cukup itu gaya hidup sekarang itu lah. Saya kadang heran melihat ngapunten titin jenengan, para wanita yang ngobrak-abrik mukanya. Sampai antara dia lahir, KTP-nya yang usia sekarang dengan buat turupan karena operasi ini. Padahal suaminya loh tidak pernah menuntut seperti itu.
Suaminya itu butuh perhatian yang baik, ditaati, disenangkan. Nak ngoten ndak sing lanang-lanang. Lah masih rupane wayu, nek becong ayo gak seneng. Semua becong, Pak. Ente sing mboten paham ya. Kalau bukan orang Jawa enggak paham. Sampe takone sing duwe bojo-bojo niku. Masih gak pate ayu nek guyang-guyu senyum bagus pelanyan. Ya seneng. Apa maneh ayu, lak ngoten ya. Makanya kadang-kadang saya juga heran kenapa mereka capek mempercantik diri. Bahkan ada kisah ya disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif itu. Bosnya skincare, bosnya ternyata perusahaan itu dia punya perusahaan, ternyata kecantol pembantunya. Kan aneh, padahal dia kuwinclonge koyo ngono loh, suaminya kecantol pembantunya. Kenapa? Ada apa? Kan begitu, paham? Karena manusia itu tidak butuh glowing dog, meripati kan sekedar saja. Makanya ada apa namanya, ini curhatan orang jualan yang pakai tosa itu lah ya. Enten tulisannya kalau mau aku tunggu jumonya. Istri glowing, suami mercing, ngoten. Itu ada tulisan itu. Ya napa sepakat tak? Karena mungkin dia punya istri yang begitu dan dia tidak butuh itu gitu. Gitu. Tapi yang namanya wanita itu tergoda oleh setan untuk merubah ini itu setan. Setan yang ingin membuat jenengan tidak puas dan tidak merasa bahagia dengan apa yang Allah Ta'ala miliki. Makanya ada orang itu pernah cerita sama saya ketika hari raya, dia begitu sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa beli baju baru. Waktu itu bisnisnya lagi seret. Sholat dengan mercing. Kabeh klamine anyar, aku gak anyar. Padahal orang lo tidak pernah bertanya bajumu baru apa ndak itu. Piro regane? Yo gak tau sing takon. Ya kan, Pak? Betul ya? Jenengan pernah ditanya gitu, piro regane? Enggak pernah. Ya, termasuk jenengan juga tidak pernah tanya saya, sekolah biyen pinter tak gak? Ya gak pernah. Kan begitu. Tapi disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjabat tangan dengan seseorang yang senyumnya begitu lebar. Bajunya memang baru tapi tangannya tinggal satu. Akhirnya dia ngomong, bodoh aku, gak duwe kelambe mercing, dia gak duwe tangan dari sok guyu. Coba ujiannya berat mana? Gak punya tangan tapi dia bisa tersenyum. Kenapa yang tangan jangkep gak bisa tersenyum? Betul. Sama dengan itu pelajaran. Itu Allah ngasih pelajaran sama teman saya yang diceritakan. Dan ada juga yang bercerita dengan saya waktu itu sedang nggak lagi enak dengan istrinya. Lalu dia sepeda motoran, hujan di jembatan terus apa itu, Pak? Jembatan layang yang namanya sekarang flyover itu. Kan dulu namanya kan jembatan layang ya. Kan kita rodok ke barat-baratan. Fronted ngono iki. Begitu, Pak ya. Terus mantan turun di situ, dia berteduh, dia melihat wong bambung itu sok guyon mbek anake mbek bojone. Dia ya Allah, cik goblok iki. Kok gak iso guyon mbek bojoku padahal oman duwe sembarang kali. Iku lho kan di omah lho, bahagia. Rumahnya malah mahal dia kan jembatan layang. Nah, seperti itu ya. Makanya ini kita bisa belajar lewat saudara kita yang lain. Jadi kehidupan itu sederhana sebenarnya. Kita butuh tempat tinggal yang nyaman, kata Nabi, pakaian yang bisa menutupi aurat kita dari pandangan orang. Yang berikutnya ada ketersediaan makan. Itu sudah cukup sebenarnya. Ya, misalkan kendaraan ya, Nabi pakai kendaraan berupa keledai atau bighal. Bighal itu adalah persilangan antara kuda dan keledai. Itu yang dikendarai Nabi. Dia tidak hidup bermewah-mewah. Andai kata beliau menginginkan kuda yang terbaik, beliau akan bisa. Dan tentu banyak sahabat yang sukarela untuk memberikan itu kepada Rasulullah, tapi beliau tidak mau melakukan itu. Nabinya begitu sederhana dan baik. Makanya kalau ada orang dititipi oleh Allah kekayaan yang besar, maka orang itu harus berhati-hati, karena fitnah yang terbesar adalah harta.
bisa bangga diri, bisa macam-macam. Makanya kalau kita naik sepeda motor kok rodok metu sumbungi, sampean dol sepeda motor sampean. Lho nggih Pak maksudnya. Iso gare mlebu neraka niku. Sepeda motor regane 200 juta. Ada kan? Lalu kalau dinaiki wong nguasno kabeh ngene. Kira-kira gak bangga. Jadi kiai juga gitu, jadi alim itu juga begitu. Jangan bangga-bangga. Diambungi tangan iki weteng isuk mlebu neraka gara-gara diambungi tangannya. Karena bangga diri. Betul enggak? Ya. Makanya kata Ibnu Umar ketika ada orang itu ngetur dia kemana-mana gitu, kata Ibnu Umar, pulanglah kamu. Sesungguhnya fitnah bagi yang diikuti dan kehinaan bagi yang mengikuti. Sampai lak ningali situ YouTube wong sampai ngambungi mejone, mejo sikil diambungi, kan kehinaan itu. Sing ditut mesti metu sumbungi. Kok jamaah akeh tawuran mbek aku misalkan. Saya di backup oleh banyak orang misalkan. Itu sebenarnya sebuah posisi dia sedang direndahkan Allah, tapi lewat ketenaran. Makanya saya pernah ketemu kiai itu, dia tidak mau terkenal. Saya heran kenapa kebanyakan orang kepingin terkenal. Diundang ceramah umum, enggak dulu, enggak. Kenapa? Enggak mau saya, karena saya habis ceramah pulang enggak kenal jamaah. Saya lebih suka ngajar rutin. Ya, seperti itu. Ternyata betul-betul kita dapati banyak orang yang terkenal, tergelincir karena keterkenalannya. Ilmunya tinggi memang, tapi tidak sebanding dengan ruhaniyahnya yang bertambah baik. Akhirnya nafsunya yang muncul. Kalau dikritik, dia mengatakan, sampai ini lulusan apa ngeritik aku? Kan begitu ya. Kuliah jurusan teknik mesin nih, meliti-meliti. Iki lo ahli hadis, wah, metu meliti ini. Kan begitu. Dan itu harus jenengan saya hapus dari otak kita. File itu harus tidak ada. Itu adalah sampah yang akan menyebabkan kita semakin terpuruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah man fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan sekecil apapun. Niki medeni hadis ini. Karena kesombongan atau takabur atau riya itu kadang-kadang mampir ke hati kita. Betul Pak ya? Seret mampir. Segeralah memohon ampun pada Allah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada ketenaran, tidak ada ketinggian kecuali orang yang ditinggikan Allah. Dan yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau jenengan saya terpuruk, kalau sakit atau apa, mintalah kepada Allah ta'ala. Insya Allah akan disembuhkan. Dengan sabar, dengan ridho, insya Allah kita akan meraih kehidupan yang terbaik. Saya kira ini yang bisa kamu katakan. Kalau saya lihat, misalnya orang yang berlebihan atau yang tadi yang dikatakan cinta kehidupan, pada dasarnya mereka mengalami penyakit yang dikatakan sama Rasulullah itu waham, cinta dunia takut mati. Nah ini kan pasti kita mengalami seperti itu. Mungkin kadarnya berbeda-beda. Dan bagaimana supaya kita itu tidak mendapat sakit atau penyakit itu? Iya. Jadi penyakit hati itu bisa menghindari siapa saja. Maka di antara obatnya orang yang sakit hati itu adalah satu introspeksi diri, kemudian bergaul dengan orang-orang salih, ya, berdialog, atau dia membaca, khususnya membaca Al-Quran dan hadis itu sebagai penawarnya. Seperti ini hari ini kita sedang ditawarkan oleh Nabi satu obat, yaitu jangan sampai kita terlampau cinta kepada dunia. Karena orang yang terlalu cinta dunia pasti takut mati. Sedangkan orang yang tidak mencintai dunia, mati itu adalah hal yang biasa. Dan bahkan mereka pun sebagian sahabat itu kalau mau mati senyum-senyum. Kenapa? Aku mau bertemu Allah. Makanya saya senang sekali. Di dalam hadis tentang bab itu disampaikan, siapa yang bertemu Allah dengan hati gembira dan senang, Allah akan senang. Siapa yang benci, Allah akan benci. Makanya seorang mukmin mencintai kehidupan ini sama dengan mencintai kematian. Sebenarnya hidup dan mati itu kan hampir sama saja. Kalau kita itu hidup mati, ya hidup di alam yang berbeda, kan begitu kan? Mudah-mudahan di alam barzah itu begitu. Yang berikutnya, panjenengan bisa mempelajari kehidupan dengan orang yang sangat kaya dan hatinya mengenaskan, dia tidak bahagia.
ada yang sulit tidur, ada orang yang tenar ya seperti Whitney Houston, tahu Pak ya, penyanyi negro itu, dia sangat terkenal ya, itu tidak bisa tidur penyakitnya, sehingga kena narkoba kemudian dia mati dalam keadaan kecanduan. Itu bukti bahwa harta yang dia kumpulkan tidak ada nilai apa-apa ketika seseorang telah tua. Panjenengan saja loh yang sekarang sudah tua, ngapunten ya, enten orang yang sudah sakit-sakitan dikei duit loh gak butuh deh. Kayak apa kalau kayak duit? Aku memang butuh waras, kan begitu. Cuma kita tidak bisa mengasih kesembuhan pada dia, kita hanya bisa memberikan doa supaya dia diberi kesembuhan. Paham ya? Dan itu sudah kita alami. Jangan tanyalah orang-orang yang sudah sangat tua, itu dia pun makan itu nggak bisa banyak, sak piring udah diparuh. Iku ayo sowe. Makanya ada mertua saya itu ngomong gini, ya bener kalau rasa-rasa ngekei mangan itu aku gak perlu akeh, yang penting didik enak. Kalau ngenangnya bener aja nih wong, karena giginya sudah sulit mengunyah, makanya dia harus kenapa mangani gak usah akeh, yang penting didik tapi enak. Bener kan? Biar gak mubadir, mesti habis. Ngoten kula nganangan iya, urip itu tambah suwe nek dirasa-rasa no. Keperluan kita ya semakin berkurang dengan dunia. Kok bisa begitu cintanya terhadap dunia? Karena dia tidak belajar hakikat kehidupan, sehingga kebendaan ini dianggap sebuah hal yang menopang kebahagiaan dia. Itu hanya terjadi pada orang yang terlampau cinta dunia. Kita ya seneng, tapi tidak boleh terlampau. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.